Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ilahi anta maksudi waridoka matlub, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Berbicara seputar tarikat. Bagi pengikut tarikat, karomah atau yang bagi orang awam dianggap sebagai kesaktian bukanlah tujuan. Karomah itu bagi para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa diminta pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya. Itu bukan merupakan kebanggaan. Sekali lagi, itu bukan tujuan bagi para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka diberi kelebihan yang sangat luar biasa, sebagaimana dianugerahkan kepada Al-Imam Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz radhiyallahu anhu. Misalnya, itu semata-mata karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka sebenarnya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila diberi kelebihan yang luar biasa. Jikalau seseorang sudah dekat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkinkah ada ilmu yang bisa mengalahkan orang yang dekat dengan Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala? Kami tidak bermaksud mengatakan bahwa ilmu yang dipelajari dan diamalkan aliran kejawen itu lebih rendah. Tidak sama sekali. Akan tetapi, apakah orang yang benar-benar sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dikalahkan? Namun ingat, orang yang tidak mempan ditembak atau dibacok itu belum tentu orang yang selalu melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu terkadang bisa menimbulkan kesombongan dan berakibat menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali orang-orang yang tingkat makrifatannya tinggi. Ia akan lebih memahami makna dan rahasia kebesaran
ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya semua itu tergantung pada manusianya. Tidak semua ilmu kejawen itu beraliran hitam. Perlu diketahui bahwa ilmu kejawen itu dirintis oleh tokoh-tokoh ulama pada zaman Wali Songo dahulu dan para ulama sesudahnya. Mereka itu mencari jalan untuk menerjemahkan kitab-kitab fikih dan kitab-kitab tasawuf, khususnya ke dalam bahasa Jawa. Maka kitab itu disebut kitab kejawen, karena beralihlah bahasa dari bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa, baik yang Kawi maupun Krama Inggil. Misalnya kitab karya Kiai Mbah Soleh Darat Semarang, kitab Majmu dan kitab Munjiat, misalnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa sehingga sering disalah sangka disebut kitab kejawen. Penerjemahan kitab-kitab itu bermaksud memberi jembatan bagi penganut agama pada waktu itu, atau pada waktu zaman Wali Songo atau sesudahnya, untuk memudahkan atau memahami agama yang baru, yaitu Islam. Dari agama sebelumnya, para aulia itu memberikan warna tersendiri dalam dunia tasawuf, dan dari situlah muncul kejawen. Misalkan orang bertapa. Dalam Islam, bertapa ini kemudian diganti dengan kholwat atau menyendiri dari keramaian duniawi dan hanya fokus beribadah serta bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam kholwatnya, mereka selalu menjaga wudhu dan tidak melepaskan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada ilmu kejawen yang bertujuan semata-mata hanya untuk mencari kesaktian, termasuk untuk pengobatan dan sebagainya. Ada pula ilmu kejawen yang tumbuh serta terlepas dari ajaran Islam. Dari sinilah kita harus pandai-pandai memilah dalam masalah ini. Seperti contoh, tapa pendem. Itu tidak ada di dalam Islam. Begitu juga dalam tarikat. Dalam Islam sudah ada aturan untuk berpuasa, yaitu puasa tidak makan dan minum, serta tidak berhubungan suami istri dari mulai subuh hingga maghrib. Karena itu, kalau ada yang berkata bahwa tapa pendem dipercayai akan memberikan kesaktian, kita sebagai kaum muslim patut berhati-hati. Bisa-bisa itu adalah ulah setan.
Jika kita percaya kepada kepercayaan semacam itu, dikhawatirkan kita akan jatuh kepada lembah kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.